Diaken Kurniati Galalande. Yang kedua, di kelompok pelayanan 7A dalam warta jamaah tertulis keluarga M. Taruk Allah dipindahkan ke keluarga Martin Bane. Ketiga, di kelompok pelayanan 7C dalam warta jemaat tertulis saudara Reski Frans dipindahkan ke keluarga Ibu Deborah Tangaran. Poin keempat, ralat pelayanan kebaktian PWGT di kelompok pelayanan 7A dalam warta jemaat Penatua Nyonya Mada Pilla Kabanga digantikan oleh Diaken Nyonya Vince Santaliku Tandungan. Poin ke-14, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 26 September pukul 9 sampai 10 WITA. Pelayan Bapak Penatua Martin Tudang. Poin ke-17, ibadah syukur keluarga Nathan Patasik atau keluarga Yunita Takke atas ulang tahun anak Rafaelo Tandi Patasik dan atas selesainya baptisan kudus anak Rafaelo Tandi Patasik dan cucu Kil Kiara Takke di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 September pukul 16.30. Poin ke-18, berita duka cita telah meninggal Ibu Hermin Sumbung Masora Lepong Bulan, orang tua dari Ibu Evi Lepong Bulan, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1A pada hari Senin 19 September di Rumah Sakit Akademis. Jenazah sekarang berada di Makale. Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Hermin Sumbung Masora Lepong Bulan. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 19, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Rintono Pare ST dengan Saudari Fitriani Bunga dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober waktu pukul 9.00 WITA sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tondon Makale, Klases Makale. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari yang sama, tanggal yang sama, pukul 12.30 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Puriarta Makale, Tanah Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-20, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pada pukul 6, 9, 11, 16, dan 18 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-21, pelajaran katekisasi CD.
dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 September pukul 15 atau jam 3 sore di Gedung Pelayanan. Diharapkan seluruh peserta katekisasi CIDI hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dalam pertemuan perdana tersebut. Poin yang ke-22 dari Bupati Toraja Utara dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toraja Utara, maka akan dilaksanakan pelayanan kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP secara gratis di lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang akan dibuka pendaftarannya pada hari tanggal Kamis 22 September sampai dengan 31 Oktober. Bertempat di kantor DP3AP 2KB Kap Toraja Utara di Marante. Atau bisa berhubung langsung ke Kepala Dinas, ada di Warta Jemaat, tolong Bapak Ibu, tolong diperhatikan itu. Kontrasepsi tuberkulotomi atau IUD dan implan. Sasaran jumlah 100 orang akseptor. Catatan, bisa mendaftar di penyuluh KB di masing-masing kecamatan. Demikian beberapa penekanan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Selamat sore menjelang malam dan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Hanya oleh anugerah-Nya kita dimungkinkan hadir di rumah-Nya untuk memuliakan dan menaikkan syukur serta menyaksikan kehidupan iman kita. Kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dituntun untuk hidup dan dalam kebenaran di hadapan-Nya. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan dituntun oleh tema manusia Allah. Mari kita naikkan pujian dalam memuliakan Allah kita. Kita berdiri dan kita memuji haleluya, puji Allah yang agung. Yesus
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sejahtera kita sekalian. Silakan duduk. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi sampai hari ini pula kita masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat hidup kita tetap berkanjang dalam dosa. Mulut kita menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Kita sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan karena kita. Kita seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, dan terus berkancah dalam dosa. Karena itu, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, ku datang kepadamu. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Kita respon menyanyi memuliakan Tuhan, karya terbesar. Kasih yang
Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 91 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 91 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, walau 1000 orang rebah di sisimu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Demikian Mazmur kita. Amin. Mari kita respon dari nyanyian Mazmur 95 ayat 1. Bersoraklah puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama Yeremia 32 ayat 1 sampai 15. Pembacaan yang kedua 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai 21. Dan pembacaan yang ketiga Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berhimpun bersama di rumah Tuhan saat ini. Kami memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan, karuniakan kami hikmat dan pengertian yang baik, untuk kami membaca, untuk kami merenungkan, untuk kami memaknai, dan untuk kami memelihara kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 32, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang ada di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini,
Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai pada ayatnya yang ke-21. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai pada ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius,
peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin, sabda Tuhan. Wow.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Allah, taunda puang matua. Ada juga sebutan manusia super. Ini biasa digemari oleh anak-anak kecil, dinonton. Manusia super seperti ninja, Spiderman, Batman. Bahkan anak-anak kecil mengidolakan. Kalau ditanya biasa ada yang menjawab, kalau ditanya apa cita-citamu, Dek? Mau jadi Spiderman, atau mau jadi Batman, atau mau jadi ninja. Ada juga sebutan manusia setengah dewa. Nakwa Iwan Fals, manusia setengah dewa. Manusia yang memiliki kekuatan adidaya. Ada juga sebutan manusia serigala. Manusia yang menakutkan. Banyak yang suka nonton tayangan di SCTV, manusia seringgila. Ada juga sebutan manusia jadi-jadian. Anak muda katakan ya tergantung moodnya. Kadang jadi baik, kadang juga jadi jahat, kadang lembut, kadang keras. Ya mut-mutan lah, tergantung situasi, keadaan dan kondisi. Ada juga sebutan manusia robot. Manusia yang ikut perintah, robot yang ikut perintah manusia saja. Kalau di remote untuk menangis, dia menangis. Kalau di remote untuk berjalan, dia berjalan. Ya tergantung perintah manusia. Saudara-saudara, kata yang ditambahkan setelah kata manusia itu memberikan keterangan atau sifat dari manusia tersebut. Manusia Allah, bukan manusia super, manusia setengah dewa, manusia serigala, manusia jadi-jadian, atau manusia robot. Manusia Allah yang bagaimana manusia Allah itu. Manusia Allah, dia adalah milik Allah. Dia adalah kepunyaan Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Bukan manusia robot yang remote controlnya ada pada manusia. Manusia Allah, remote controlnya adalah Allah. Allah yang mengatur hidupnya. Manusia Allah, tauna puang matua. Sebutan yang dipakai Paulus menyapa Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah untuk menunjukkan bahwa Timotius adalah manusia milik Allah, manusia dari Allah, manusia yang dimiliki Allah. Paulus menyapa dan menyebut Timotius, hai engkau manusia Allah.
Timotius adalah milik Allah, berasal dari Allah, maka dia diingatkan oleh Paulus untuk mengejar dan memiliki karakter-karakter ilahi, menghidupi karakter ilahi. Paulus memanggil dan menyebut Timotius manusia Allah, supaya memiliki, menghidupi, mengejar karakter-karakter ilahi, memiliki, menghidupi, mengejar karakter-karakter ilahi. Itu akan terbangun, karakter ilahi itu akan terbangun karena relasi yang benar antara manusia dan Allah. Karena relasi yang benar antara manusia dan Allah menjadikan manusia hidup benar di hadapan Allah, dan tidak tergoda dan tidak termakan oleh ajaran-ajaran sesat. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam pembacaan kita. Kalau relasi antara manusia dan Allah itu terbangun, maka manusia tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah termakan oleh ajaran-ajaran sesat yang datang. Dan juga Timotius diingatkan oleh Paulus untuk mengajarkan, untuk menasehatkan, untuk mengingatkan umat Tuhan akan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau ada yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat sebagai manusia Allah yang mempunyai relasi yang baik dengan Allah, akan menghindarkan dirinya dari ajaran-ajaran sesat itu, menghindari omongan yang kosong yang tidak suci, menghindari pertentangan-pertentangan, menghindari mencari soal dan bersilat kata, menghindari pemahaman mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan, karena hidupnya terbangun relasi yang baik antara dia dan Allah. Manusia Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, remote kontrolnya adalah Allah. Setiap tindakan yang dilakukan akan selalu diingat sesuai tidak dengan yang diinginkan Allah. Setiap perkataan yang akan diucapkan selalu diingat sesuai tidak dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Setiap tindakan selalu diingat apakah itu dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan akan menampakkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia adalah manusia Allah. Rasul Paulus menasihati Timotius, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah itu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudara, kejarlah
Bertandinglah, rebutlah, kejarlah kita dapatkan, bertandinglah kita menjadi pemenang, rebutlah kita memiliki kalau terbangun relasi yang benar antara manusia dan Allah. Tetapi kalau relasi itu tidak benar, bagaimana mau mengejar keadilan? Ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kesetiaan dalam hidup kita kepada Tuhan, kasih, kesabaran, kelembutan, kalau tidak ada hubungan atau relasi yang baik dengan Allah, yang ada kedengkian, fitnah, curiga, percekcokan, cedera, yang ada mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Ibadah akan membawa kebaikan bagi umatnya ketika dengan sungguh-sungguh dilaksanakan, dilakukan. Saudara-saudara, relasi yang tidak benar dengan Allah akan membawa manusia perlahan-lahan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan sesamanya seperti umat Israel di masa Yeremia. Mereka mengandalkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain daripada mengandalkan Allah. Relasi yang tidak benar akan membuat kita manusia lebih mengandalkan uang dan kekuasaan duniawi, yang kemudian berlanjut kepada sikap tidak peduli kepada sesama, seperti yang ditunjukkan orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Manusia Allah, manusia yang memiliki karakter seperti Allah, manusia yang memiliki sifat seperti Allah. Karena dia adalah milik Allah, karena dia adalah kepunyaan Allah, karena dia adalah abdi Allah. Musa disebut abdi Allah, Samuel disebut abdi Allah. Karena dia adalah ciptaan Allah. Manusia Allah, dia adalah manusia yang diselamatkan oleh Allah. Karena sudah diselamatkan, maka manusia akan membangun hubungan yang erat, relasi yang benar dengan Allah. Dan hidupnya menampakkan perilaku, sifat, tutur kata, perbuatan, tindakan yang benar. Karena dia adalah manusia Allah. Taunna puang, taunna ki puang solanasang. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena kita adalah taunna puang, manusia Allah, maka saudara-saudara, membangun relasi yang baik dan benar dengan Allah sangat penting untuk membuat kita sungguh-sungguh berkarakter manusia Allah. Karakter manusia, karakter Allah tidak akan terbentuk, terbangun dalam hidup kita kalau tidak ada relasi yang baik dan benar dengan Allah. Kalau tidak ada relasi yang baik dan benar dengan Allah, bagaimana membangun relasi dengan orang lain? Bagaimana membangun relasi dengan sesama? Bagaimana mau memperlihatkan, menampakkan bahwa kita adalah manusia Allah, segambar dan serupa dengan Allah? Kalau tidak terbangun relasi yang baik dan benar dengan Allah. Kita adalah manusia Allah, milik Allah. Jadi karakter kita harus sesuai dengan maksud Allah.
Dengan demikian kita juga menjadi teladan rohani dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tuhan bersama kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar di tengah-tengah dunia ini. Rebutlah hidup yang kekal. Tuhan menolong kita dan menyertai kita. Jadilah manusia Allah, bukan manusia yang diatur oleh keinginan dunia ini, tetapi manusia yang senantiasa mendengarkan suara Allah dan menikmati kasih, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Semua terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, sejenak kita bersaat teduh. Manusia Allah, tanda buang adalah sukacita kita menjadi manusia Allah. Manusia yang dimiliki Allah, manusia kepunyaan Allah, manusia yang diselamatkan oleh Allah dan dikaruniakan hidup kekal. Jalanilah kehidupan ini, tetaplah berjuang dan tetaplah menampakkan dan memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita adalah manusia Allah. Mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita respon dengan menyanyi, ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Ada yang
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita untuk segala anugerah Tuhan yang terus kita nikmati, terlebih anugerah keselamatan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita mendengar Nats 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengiringi lagu persembahan kita dengan menyanyi Ku Bawa Korban Syukur. Ku tersungkur dan sembah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah. Lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Adalah sukacita boleh menikmati perhimpunan peribadahan pada saat ini di rumah Tuhan di sini. Adalah sukacita membaca, merenungkan, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Adalah sukacita memberikan persembahan syukur. Kami mengaminkan Tuhan baik, kami mengaminkan Tuhan memberkati kami, dan kami datang menyatakan syukur kami melalui persembahan. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Engkau peduli akan kehidupan kami. Engkau berkarya dalam langkah juang kami. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang hadir beribadah saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kasih dan karya-Mu diaminkan, dinikmati, dirasakan, diterima oleh umat-Mu. Dan umat-Mu datang menaikkan puji syukur kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Jadikanlah kami manusia Allah yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang selalu diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa di sorga.
di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu ya Tuhan, kami menikmati perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga datang membawa hidup dan kehidupan saudara-saudara kami, orang tua kami, kekasih-kekasih kami, anak-anak kami yang sedang bergumul dan mereka berada dalam perawatan di rumah sakit. Bersama dengan Bapak Paulus Balatan, Ibu Lena Bakka, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Kala Husain Perade, Ibu Diaken Sara Lebang, Saudara Yuda Agustinus, Saudari Valenseli, anak Daniel Yebendan, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Ye Puntung, Nenek Eyeng, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Bapa di sorga, Engkau melihat keberadaan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ini. Engkau mengenal sakit yang menderah tubuhnya ya Tuhan. Kuatkanlah umat-Mu ini, peliharakanlah mereka, teguhkan iman percaya mereka untuk senantiasa mengakui kedahsyatan kuasa Tuhan, dan hanya kepadamu saja mereka datang membawa keberadaan mereka. Kuatkan mereka dalam menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berkati semua perawatan yang mereka terima, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan, yang mereka konsumsi. Mereka merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Bapa di sorga, juga kami berdoa, mendoakan orang tua kami yang berada dalam masa tua lanjut usia. Kuatkan dan teguhkan pengharapan mereka ya Tuhan. Mereka senantiasa menikmati kasih Tuhan dalam masa tua yang mereka jalani. Juga kami bersyukur bersama dengan semua jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Sempurnakan sukacita umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menikmati dan menjalani kehidupan ini, senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan pertambahan usia untuk mereka maknai, untuk mereka hidupi, dan untuk mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka kemungkinan yang baik untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang dirindukan untuk dikerjakan. Tuhan berkati mereka. Juga jemaat-Mu di tempat ini dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan peliharakan. Kuatkan mereka untuk berjuang, kuatkan mereka untuk bekerja, kuatkan mereka dalam usaha mereka yang dikerjakan dan diusahakan oleh umat-Mu di sini ya Tuhan, membawa kebaikan bagi umat Tuhan di sini, dan mereka datang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, juga kami berdoa akan pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan dalam perjuangan mereka. Berkati mereka untuk meraih harapan dan kerinduan dan cita-cita mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, karuniakan semangat, ketekunan, karuniakan mereka hikmat dan pengertian yang baik untuk mereka tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, juga kami berdoa akan pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan ini di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanan yang akan dilaksanakan ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Juga memberkati jemaat-Mu yang akan menerima, yang akan menikmati pelayanan. Semua terberkati karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam sorga, juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan
untuk pelayanan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober. Tuhan memberkati pelayanan ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu untuk menikmati perjamuan kudus. Dan Tuhan memberkati pelayan Tuhan di tempat ini dalam melaksanakan pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan kekasih kami Rintono Pare dan Saudari Fitriani Bunga yang akan melaksanakan dan menerima pemberkatan perkawinan pada tanggal 4 Oktober 2022. Persiapkan kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Berkati dalam persiapan-persiapannya, dan pada saatnya nanti boleh datang di rumah Tuhan di sini, menghadap Tuhan, membawa hidupnya, membawa perkawinannya, membawa rumah tangganya untuk diberkati. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Ibu kekasih Ibu Epi Lepong Bulan, ya Tuhan, Engkau melihat keberadaannya, Engkau hadir di tengah duka citanya. Kuatkan, hiburkan dan peliharakan ibu kekasih kami untuk tetap kuat menghadapi duka cita yang dialami saat ini. Biarlah ya Tuhan, semua keluarga merasakan kuasa Tuhan, mereka dihiburkan oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka tidak larut dalam duka, tetapi senantiasa datang di hadapan Tuhan untuk Tuhan melawatnya. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan bersama jemaat-Mu di tempat ini untuk proses pembangunan gedung pelayanan. Tuhan memberkati dan Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam pembangunan gedung pelayanan di sini. Tuhan berkarya. Bapa di dalam sorga, kehidupan jemaat Tuhan di sini, kami semua yang hadir beribadah saat ini, majelis gereja yang bertugas saat ini, operator LCD, pemain musik, kantoria, Tuhan memberkati semuanya. Berkati jeri lelah mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, untuk menjadi sukacita bagi mereka semua. Dan umat-Mu ini senantiasa memberi diri untuk Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan ini. Perlengkapi kami semua ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga membawa dalam tangan kuasa Tuhan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkati kami semua ya Tuhan, peliharakan kami semua, juga peliharakan daerah kami, peliharakan bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati TNI Polri, berkati semua umat Tuhan yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah daerah ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kami semua, melingkupi daerah kami, melingkupi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, syukur kami, syafaat kami bersama jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Doa pribadi kami kepada Tuhan, dengarkan ya Tuhan, dan sahuti dalam kehidupan kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali menyanyi memuliakan Tuhan. Setiakah diriku padamu?
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Allah, pergilah, terus jalani hidup anugerah Tuhan dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung, yang Tuhan perkenankan. Juga kita bersyukur atas Ibu Pendeta dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Ibu Pendeta Jenny Turu Alo dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya pada sore hari ini. Ibu Pendeta Jenny Turu Alo melayani di Jemaat Pasang Tandung Lakbo. Ya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam seluruh bentuk pelayanan. Tuhan memberkati keluarga. Bapak Ibu, kita akan melakukan nyanyian syukur kita. Kita akan kembali dengan penuh sukacita dan terus memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan menyanyi Engkaulah Kekuatanku. memberkati kita semua.
Thank you.